Halo semua, perkenalkan nama saya Ignatius Andri Pratama Putra dari Universitas Sabar Asia dengan nomor induk mahasiswa saya di 240401010395. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Cyber Security Awareness terhadap keamanan pengguna internet. Nah, topik ini saya pilih karena internet itu menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menggunakan internet untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, melakukan transaksi perbankan, sampai menyimpan berbagai informasi pribadi di internet. Namun, semakin sering kita menggunakan internet, semakin besar pula nih resiko keamanan yang harus kita hadapi. Nah, salah satu masalah yang cukup penting itu bukan hanya mengenai seberapa canggih teknologi keamanan yang digunakan, tapi juga seberapa penting kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan dirinya sendiri ketika menggunakan internet. Baiklah, langsung saja kita mulai di sini. Berdasarkan data dari APJII, nah ini mencatat bahwa pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai sekitar 221,5 juta sekian orang, atau sekitar 79,5% dari populasi penduduk di Indonesia. Nah, angka tersebut itu menunjukkan bahwa internet itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita secara luas. Di sisi lain, ancaman cyber itu juga terus berkembang. Salah satu ancaman yang masih banyak terjadi adalah phishing. Di sini APWG mencatat sebanyak 981 serangan phishing pada kuartal pertama tahun ini atau tahun 2026, yang di mana itu meningkat 13,8% dibanding kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi phishing ini tuh merupakan serangan yang memanfaatkan atau memanipulasi atau menipu korbannya agar memberikan informasi tertentu, membuka sebuah file atau mengakses sebuah tautan. Nah, masalahnya nih, serangan seperti itu seringkali tidak membutuhkan eh, tidak membutuhkan effort lebih dari pelakunya, seperti untuk membobol sistemnya secara langsung. Karena pelakunya ini cukup membuat pengguna ini melakukan tindakan yang sebenarnya tuh terlihatnya sederhana, seperti mengklik sebuah link, memasukkan passwordnya ke website palsu, atau memberikan kode autentasinya kepada seseorang yang bahkan kita nggak kenal orang itu siapa. Karena itu, keamanan internet bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan atau penyedia layanan, tapi juga menjadi tanggung jawab setiap penggunanya tentunya. Lalu permasalahan di cyber security awareness ini sendiri, ada satu permasalahan utama yang menjadi perhatian, yaitu adanya tuh kesenjangan antara pengetahuan dan juga perilaku pengguna di sini. Artinya itu sebenarnya seorang itu mungkin udah tahu bahwa phishing itu tuh berbahaya. Dia udah tahu phishing itu sebenarnya apa. Dia udah tahu password itu harus kuat, harus dibuat unik. Dan dia juga udah tahu nih bahwa ada yang namanya autentikasi dua faktor dan itu penting. Tapi dalam praktiknya, dalam kehidupan nyatanya, belum tentu nih pengetahuan tersebut tuh digunakan, diterapkan secara konsisten di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena data Indeks Masyarakat Digital Indonesia di tahun 2025 ini menunjukkan ada sebanyak 36% responden tidak mengetahui adanya tanda-tanda phishing sama sekali, yang di mana hanya ada 11,2% yang mengetahui, memahami, mampu mengatasi sekaligus mencegah phishing. Selain itu juga ada masalah dalam penggunaan data pribadi dan password karena ada sebanyak 61,3% responden mencantumkan nomor telepon pribadi di media sosialnya, sementara ada 5,81% mencantumkan tanggal lahir mereka. Kemudian juga ada 61% responden tidak menggunakan password yang berbeda pada akun media sosial mereka. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa masih terdapat kebiasaan digital yang dapat meningkatkan resiko ketika sebuah akun itu berhasil diretas. Apalagi ini rata-rata hampir bahkan lebih di atas dari 50%. Langsung saja kita akan bahas di aspek yang
kedua, phishing, di mana phishing itu sendiri itu merupakan bentuk serangan yang berupaya menipu pengguna dengan menyamar sebagai pihak yang dipercaya oleh penggunanya untuk memperoleh informasi, kredensial, atau bahkan akses tertentu. Nah, contohnya itu bisa berupa email yang mengatasnamakan bank, bisa berupa pesan WhatsApp yang mengatasnamakan perusahaan tertentu atau kerabat terdekat kita atau teman kita, atau bahkan website yang tampilannya itu dibuat menyerupai seperti website resmi. Bahkan kita tidak tahu bedanya. Nah, sedangkan fashion modern ini bahkan semakin sulit dikenali karena hanya dari biasanya dia memanfaatkan kesalahan ejaan atau bahkan alamat pengiriman. Sebagai contoh, misalnya kita mengakses suatu website bankindonesia.co.id misalnya, itu yang resmi. Tapi dia mengubah domain yang menjadi bankindonesia.xyz. Orang awam yang tidak teliti ketika melihat tampilan website itu sama seperti website yang asli, hanya berbeda domainnya, tentu dia nggak akan ragu untuk mengklik atau memberikan informasi mereka secara langsung. Makanya kita perlu mengembangkan sebuah kebiasaan yang dimana kita itu harus berhenti sejenak. Kita harus menelaah, kita harus melakukan verifikasi nih sebelum kita bertindak lebih lanjut. Jadi jangan langsung percaya hanya karena pesan tersebut terlihat resmi, karena website tersebut terlihat resmi. Lalu masuk aspek selanjutnya itu adalah paspor. Nah, di sini kata sandi itu menjadi salah satu bentuk metode autentikasi paling banyak digunakan. Ya kan, namun masalahnya yang sering terjadi adalah penggunanya itu sendiri itu menggunakan password terlalu sederhana atau menggunakan password itu untuk beberapa akun. Jadi dia menggunakan satu password untuk banyak akun pribadinya. Nah, hal ini tuh dapat menimbulkan suatu efek domino. Misalnya, ketika password kita itu bocor dari satu layanan tertentu ya, nah pelaku yang mendapatkan password kita itu dapat mencoba menggunakannya kembali pada email kita mungkin untuk media sosial, marketplace, atau bahkan layanan perbankan atau layanan lainnya yang lebih krusial. Karena itu, pengguna itu sebaiknya menggunakan password yang berbeda untuk akun-akun penting. Ya kan, penggunaan password manager itu juga dapat membantu mengelola banyak password tanpa harus mengingat semuanya. Dan itu justru lebih secure atau lebih aman jika kita sulit untuk mengingat karena terlalu banyak password yang kita miliki. Selain itu, ketika tersedia metode autentikasi yang lebih aman, nah si pengguna ini, kita ini, harusnya itu dapat mulai mengurangi ketergantungan pada password-password tradisional yang dimana kita harus menginput manual passwordnya. Nah, lanjut di two-factor authentication. Nah, two-factor authentication atau 2FA ini, 2FA yang juga sering disebut sebagai bagian dari multi-factor authentication atau kita bisa singkat sebagai MFA, ini akan memberikan lapisan perlindungan tambahan dibandingkan autentikasi berbasis password saja, yang dimana sebagai contoh, setelah memasukkan password, pengguna itu mungkin akan diminta memasukkan kode tambahan atau melakukan konfirmasi melalui perangkat tertentu. Nah, itu bisa jadi nanti kita akan diberikan, kita harus mengisikan verifikasi yang dikirimkan ke handphone kita atau ke laptop kita, mirip seperti OTP. Jadi ini jauh lebih aman dibandingkan hanya dengan mengetikkan password saja, karena ketika password kita berhasil dicuri, nah penyerang ini masih harus memasukkan autentikasi dua arahnya ini. Jadi nggak bisa langsung nih untuk menghack kita karena tertahan sama MFA ini. Nah, karena itu apabila tersedia untuk autentikasi dua arah ini, diharapkan pengguna sebaiknya itu memilih metode autentikasi ini karena autentikasi jenis ini tuh jauh lebih tahan terhadap phishing. Ya kan, ini salah satu perkembangan teknologi dan mungkin kita sering dengar salah satunya adalah Passkey yang dirancang untuk memberikan proses login yang lebih aman dan juga tahan terhadap phishing. Lalu di aspek berikutnya, di sini kita juga ada nih
kebiasaan mengklik tautan. Nah, sebenarnya ini mungkin terlihat sebagai sebuah tindakan yang sederhana, kita hanya mengklik sebuah tautan tentunya. Tetapi ini dapat menjadi titik masuk serangan yang justru paling berbahaya sebenarnya. Sebuah tautan itu dapat mengarahkan pengguna ini tuh ke halaman login palsu. Banyak orang tuh pasti bingung dan nggak tahu ya jika itu di handphone, biasanya dia akan langsung masuk ke suatu aplikasi tertentu di mana kita nggak bisa mengecek bedanya itu asli atau tidak. Nah, makanya itu seringkali nih biasanya si pelaku menggunakan unsur-unsur seperti hadiah, terus dia juga ada pesan-pesan yang mengancam, membuat kita menimbulkan rasa takut atau ada urgensi yang dimana kita menjadi panik sebenarnya, sehingga kita tuh menjadi bertindak tanpa harus berpikir panjang. Nah, karena itu salah satu kebiasaan yang perlu dibangun salah satunya adalah pause and verify, di mana kita tuh berhenti sejenak. Kita harus menelaah dulu nih, apakah ini benar atau ini palsu. Kita harus periksa dulu juga domainnya, kita harus periksa dulu sumber pesannya, kita harus memeriksa juga jika ragu kita bisa tanyakan ke yang bersangkutan, ke teman-teman kita, ya kan. Lebih baik kita membuka website resminya langsung dengan mengetik alamatnya secara manual dibanding kita menggunakan link dari pesan atau dari link dari website-website yang kita nggak tahu keaslian atau keabsahannya. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya, itu adalah keamanan data pribadi, di mana data pribadi seperti nomor telepon, tanggal lahir, alamat, dokumen, lokasi kita, rumah, informasi akun, itu tuh memiliki nilai yang tinggi karena dapat digunakan untuk identifikasi, rekayasa sosial, penipuan, maupun pengambilan akun. Nah, karena itu ketika kita berbagi informasi tersebut di media sosial kita, lalu digabungkan, data tersebut tuh bisa digunakan untuk membuat profil yang menyerupai kita. Karena itu membantu pelaku untuk melakukan yang namanya social engineering. Karena itu kita perlu lebih selektif lagi tentunya dalam membagikan informasi pribadi kita. Prinsipnya sebenarnya sederhana, karena nggak semua informasi yang bisa kita bagikan itu berarti aman untuk dibagikan. Kita perlu mempertimbangkan informasi apa sih yang harus dibagikan. Kita harus lebih bijak nih, informasi pribadi apa yang memang bisa kita share di media sosial kita, di akun-akun pribadi, di akun-akun medsos kita, di status kita, entah itu di postingan kita. Kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan data pribadi kita di media sosial atau di internet tentunya. Lalu kita juga harus mempertimbangkan nih informasi apa sih yang boleh kita bagikan, terus kepada siapa saja kita boleh membagikannya dan tujuannya itu untuk apa. Nah, selain itu kita juga perlu berhati-hati ketika menggunakan jaringan wifi publik yang gratisan, karena kita nggak tahu nih biasanya itu benar atau enggak, terutama untuk aktivitas sensitif seperti internet banking. Jadi sebisa mungkin jangan gunakan wifi publik untuk aktivitas-aktivitas yang sensitif seperti internet banking tersebut. Nah, di sini dari seluruh aspek yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya terdapat satu temuan utama yang menurut saya itu sangat penting, yaitu kita tuh masih belum meng- belum belum mengetahui atau kita kadang tahu tapi kita belum tentu melakukannya. Ya, seseorang itu bisa jadi mengetahui phishing berbahaya tapi tetap mengklik link yang mencurigakan. Seorang bisa mengerti bahwa password itu harus kuat tapi tetap menggunakan password yang sama di beberapa akun. Karena kesadaran phishing itu menjadi tantangan utama di mana hasil sintesis menunjukkan bahwa phishing itu merupakan salah satu ancaman paling berkaitan langsung dengan perilaku pengguna. Nah, kan kondisi tersebut tuh memperhatikan adanya kesenjangan antara paparan ancaman dan juga kemampuan pengguna dalam menghadapi ancaman, di mana karakter phishing modern juga
semakin sulit dikenali seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu juga di sini paspor kita belum cukup kuat tanpa ada kebiasaan yang benar, karena masih banyak banget orang-orang yang di sini 61,1% responden itu tidak menggunakan password yang berbeda. Begitu juga eh, faktor-faktor dua arah tersebut. Ya kan, ini sudah kita bahas semua, lalu kesimpulannya. Kesimpulannya, um, ya sebagai kesimpulan, cyber security awareness ini sendiri itu memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan pengguna internet. Resiko keamanan tidak hanya berasal dari kelemahan teknologi sebenarnya, tetapi juga dapat muncul dari keputusan dan kebiasaan pengguna. Beberapa masalah yang masih perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk mengenali phishing, penggunaan password yang sama pada beberapa akun, kurangnya penerapan MFA atau faktor autentikasi, kebiasaan klik tahu tentang harus melakukan verifikasi, serta terlalu banyak membagikan data pribadi. Nah, karena itu, cyber security awareness sendiri seharusnya itu tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai ancaman cyber. Kesadaran yang sebenarnya adalah ketika kita mengetahui hal-hal tersebut itu adalah ancaman, lalu kita berubah perilakunya agar kita menjadi lebih bijaksana, agar kita lebih tenang dan memverifikasi semua hal-hal yang mengandung data-data yang mengandung data-data yang sensitif, yang membuat kita memasukkan data-data sensitif kita, misalnya seperti memverifikasi sumbernya dari mana sebelum klik suatu tautan, menggunakan password yang berbeda di setiap medsos kita, di setiap akun-akun digital kita, lalu kita kalau lebih ke password itu dengan baik, lalu kita juga harus mengaktifkan MFA jika memang tersedia, atau faktor autentikasi atau passkey, lalu kita juga harus memilih autentikasi yang lebih tahan terhadap phishing. Serta kita juga harus membatasi informasi-informasi pribadi yang kita bagikan di internet. Nah, pada akhirnya keamanan digital merupakan hasil dari interaksi antara manusia, teknologi, dan juga kesadaran kita sendiri. Karena teknologi keamanan yang baik itu tetap membutuhkan pengguna yang sadar. Karena pengguna yang sadar juga harus juga membutuhkan teknologi yang mampu membuat mereka tetap aman. Karena itu saling berkesinambungan, tidak ada teknologi yang cukup baik kecuali kesadaran dari penggunanya. Demikian presentasi saya mengenai cyber security awareness terhadap keamanan pengguna di internet. Semoga pembahasan ini dapat meningkatkan kesadaran kita bahwa menjaga keamanan digital itu bukan hanya tugas perusahaan teknologi atau keamanan cyber, tapi merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna internet. Sekian dari saya, terima kasih.